kita bisa mendapatkan suatu syukur, kita bisa membuat launch di acara yang sebesar ini. Pasti di sini terima kasih sama Pak Peter yang telah memberikan luar biasa Transvision supportnya untuk kita bisa memasarkan atau menawarkan produk-produk dari Transvision kepada saya dengar kurang lebih 150.000 pengunjung dari Java Jazz. Jadi buat teman-teman, hari ini kita buat employee gathering. Jadi sudah lama ya kita nggak ngumpul-ngumpul, dan sekalian pas di sini kemarin sudah dibuka kembali, kita bisa berkumpul kembali. Besok mohon doa restu, kita akan ada client gathering untuk klien-klien pengiklan dan agensi akan hadir di sini, kita buat acara. Dan hari Minggu kita ada juga di sini press conference untuk launching. Ya, teman-teman mungkin di sini belum semuanya tahu bahwa hari Minggu kita akan launching event activation Transvision, yaitu the TX Surabaya. Ya, sepeda road bike kita. Dan kemudian kita akan launching channel baru kita. Ya, di sini channelnya satu ID Cyclist tentang community sepeda, dan satu lagi killer content channel sepeda juga yang di sini mendunia. Teman-teman mungkin ada dengar, tahu channel apa? Tour de France. Ya, applause dong buat Transvision. Jadi teman-teman, kita sebagai perusahaan tahu bahwa kita harus transformasi. Manajemen sangat berterima kasih dan mohon support dari teman-teman semua, dari bagian direktorat sampai ke unit-unit kecil maupun individu, untuk senantiasa bersama-sama dengan manajemen untuk bisa saling support. Karena transformasi ini nggak mungkin kita jalankan hanya unit tertentu atau manajemen tertentu, tapi kita harus jalankan secara bersama-sama. Nah, ini yang saya minta di kesempatan ini, teman-teman semua bisa mendapatkan satu inspirasi dari nanti teman-teman manajemen, untuk teman-teman nanti bisa sampaikan kepada unit teman-teman masing-masing, sehingga motivasi, semangat, arah itu bisa tersampaikan ke individu kecil. Transvision, ya, kita udah tahu bahwa satelit selama ini yang sudah menjadi core kita sudah melihat bahwa in the future media arahnya itu adalah streaming. Kita sudah 1 tahun yang lalu berhasil untuk membuka peluang baru, opportunity baru di streaming. Kita memulai dengan Android box kita yang kita namakan di sini Extreme. Puji syukur, Extreme kita saat ini sangat diterima oleh masyarakat. Kalau di e-commerce dibandingkan dengan provider TV lainnya, Transvision menduduki posisi nomor 1 selalu di Indonesia. Ya. Penjualan kita juga setiap bulan, ya, dari awal launching meningkat terus. Nah, ini semua berkat dari teman-teman untuk bisa dari pembentukan teknologi, inovasi, kemudian dari persiapan operation, paymentnya, kemudian dari cara penjualan sampai maintenance dan customer service-nya. Itu semua support yang luar biasa membuat Extreme kita bisa diterima. Saat ini, ya, kita melanjutkan kembali untuk bisa berkompetisi. Kita tahu bisnis yang besar dalam streaming tanpa menggunakan device, ya, yaitu melalui website atau menggunakan aplikasi. Transvision dengan bangga 20 April kita telah launching aplikasi kita, namanya adalah Cukmu. Cukmu yang mana kepanjangannya adalah
cuma buat kamu. Ya, kita siapkan Cupu platform ini, ya kan? Yang mana kita bisa layani Indonesia dan juga kita bisa melayani masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri atau kita biasa sebut namanya diaspora. Cupu ini masih embrio, butuh support dari teman-teman. Kita saat ini sedang lagi mendesain terus secara bisnis modelnya, secara infrastrukturnya, paymentnya, bahkan lagi mengisi konten-kontennya. Tapi teman-teman harus percaya bahwa Cupu ini akan besar dan bisa bersaing secara global. Ya, itu aja dari saya. Teman-teman silakan enjoy hari ini ya untuk menikmati acara kita. Kemudian dilanjutkan dengan show-show nikmatin yang ada di Java Jazz ini. Terima kasih. Selamat sore semua. Baik, terima kasih Pak Brendo atas kata sambutannya. Oke, selanjutnya untuk kata sambutan selanjutnya kita undang siapa Mas? Dan untuk yang berikutnya kita persilakan kepada Bapak Hauji Suryadi selaku Direktur Finance Transition untuk memberikan sambutan kepada Bapak Hauji. Kami persilakan. Selamat pagi, Tim. Oke, thank you untuk kedatangan hari ini di acara gathering kita hari ini. Tadi disampaikan Pak Brando, hari ini kita berkumpul tentunya yang pasti untuk launching produk baru kita secara lebih masif ya. Baik itu Cupu, juga untuk ID Cyclist yang akan dilakukan secara resmi di hari Minggu. Dan nanti besok pun juga kita juga ada acara gathering juga dengan agensi yang akan kita bantu untuk mengenalkan kedua produk tadi supaya kedepannya kita punya brand dan marketing kita berjalan bisa lebih baik lagi. Teman-teman mesti lihat ya bahwa sekarang ini challenge kita ada yang gampang dan mudah dibandingkan dengan produk konvensional kita. Kalau sebelumnya kita untuk mendapatkan subs itu harus jualan secara organik kali ya, jadi dari jualan seperti biasa. Sekarang ini untuk mendapatkan jumlah subs caranya lebih gampang, tapi tidak gampang juga teman-teman. Gampang kalau misalnya kita bisa menaikkan jumlah subsnya secara cepat dengan berbagai macam cara, lewat cara marketing, cara soft berarti, ya kan, bukan cara hard. Nah ini sesuatu yang teman-teman harus sadari bahwa teman-teman bisa berbuat lebih banyak. Yang tidak di sales bisa berbuat lebih banyak untuk Navision daripada sebelumnya. Benar teman-teman ya? Jadi saya lihat ini yang perlu teman-teman coba secara apa namanya di mindset teman-teman juga untuk bisa berperan serta lebih aktif ya dan lebih langsung kepada kemajuan dan sukses Navision ke depannya. Nah, dan buat info teman-teman semua sekarang ini perlu sadar bahwa kita sekarang sedang mentransformasi lucunya dari perusahaan sudah mapan menjadi perusahaan startup. Lucu ya teman-teman ya, harusnya startup menjadi mapan. Gitu. Tapi ya kenapa enggak? Kalau kita lihat opportunity-nya lebih besar di situ dan sebagai perusahaan yang mapan, kita punya modal lebih banyak daripada perusahaan startup. Tadi kita baru ngobrol-ngobrol, sekarang ini terjadi suatu transformasi yang cukup besar di luar, di mana perusahaan startup sekarang atau investor yang mau menginvestasi di perusahaan startup yang baru mulai tanpa ada bisnis apa-apa, sekarang lagi sedikit keren. Karena situasi ekonomi global ini menyebabkan banyak perusahaan startup yang murni seperti ini mulai berjatuhan. Dan mereka sekarang mulai melirik justru perusahaan-perusahaan seperti kita yang udah punya bisnis sendiri dan sedang mentransformasi dirinya menjadi perusahaan yang murni digital. Tentunya harus dengan produk baru. Nah, di sini kita harus bersyukur bahwa kita sekarang bukannya baru memulai, tapi kita sudah ada. Tinggal kita harus punya cara untuk bisa menaikkan Cupu ini terutama untuk bisa menjadi yang terdepan di industrinya atau di di tengah persaingan dengan kompetitor lain seperti yang sudah ada terutama. Dan kunci dari keberhasilan startup atau aplikasi seperti yang kita ini sebenarnya ada 3. Kalau dulu lebih banyak mungkin investasi capex,
dan juga lebih banyak pada dukungan dari marketing. Kalau sekarang ini ada 3 teman-teman. Pertama adalah dukungan dari infrastruktur di belakangnya. Kedua, kalau digital dukungan konten. Yang ketiga, dukungan marketing. Tapi marketingnya dengan cara yang beda dengan yang dulu. Karena marketingnya dilakukan oleh di media sosial dan bukan lagi berpaku pada marketing yang spending yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi di tiga-tiganya ini kita mengundang teman-teman semua di sini untuk memberikan awareness yang lebih bagus dibanding sebelumnya. Kita pengen teman-teman di sini bersama-sama kita memikirkan dan berkontribusi langsung terhadap kesuksesan Cukmu. Ingat yang seperti saya bilang, karena kita maju sebagai perusahaan startup, kita sangat berharap besar pada dukungan permodalan, tentunya bukan cuma dari internal perusahaan, tapi juga kalaupun kita bisa mengundang investor dari luar ataupun mendapatkan financing dari lembaga-lembaga keuangan yang cukup bonafit. Dari situlah kita bisa mendukung perkembangan Cukmu yang membutuhkan tentu investasi tidak kecil di masa-masa awal pertumbuhannya. Dan ini adalah suatu kita bisa bilang proyek maraton, teman-teman. Kita baru mulai, mungkin kita akan bisa merasakan lagi 2-3 tahun kemudian. Tapi mudah-mudahan growth-nya, trennya akan terus menaik dari hari ini hingga tahun-tahun ke depannya. Gitu teman-teman ya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hauji Suryadi untuk kata sambutannya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Hauji atas sambutannya. Dan untuk yang berikutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami minta Bapak Agung Den Saidi untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Agung kami persilakan. Thank you. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi. Oke, rekan-rekan sekalian, atau siapa pasang title? Oke, lanjutin tadi yang disampaikan Pak Brando maupun Pak Hauji. Jadi memang ini adalah salah satu Cukmu. Saya cerita tentang Cukmu aja ya, cerita tentang Transvision, teori Transvision. Jadi Cukmu ini memang salah satu implementasi dari transformasi yang selalu kita lakukan di Transvision, khususnya transformasi digital. Jadi ini adalah suatu embrio atau suatu prototipe yang akan kita buat jadi besar, ya, buat jadi besar. Dan kita semua harus bahu-membahu untuk memastikan bahwa besarnya Cukmu itu harus dilakukan secara cepat. Jadi saya nggak pengen nanti, atau kita nggak pengen nanti Cukmu itu jadi besarnya terlalu lama. Jadi harus cepat. Kalau bisa tahun ini juga sudah bisa besar Cukmu. Jadi kalau Alobank bisa lebih besar daripada Bank Mega dalam waktu 1 tahun, gitu ya, Cukmu harus bisa lebih besar dari Transvision juga dalam waktu 1 tahun. Question mark semua ya, caranya bagaimana ya? Tapi tentunya dengan itu tadi, semua pemikiran kita, saya yakin bahwa Cukmu harus bisa lebih besar dari Transvision dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jawabannya nanti tanya ke Albert ya. Teman-teman silakan tanya ke Albert bagaimana caranya, karena saya sudah kasih jawabannya semua ke Albert. Dan kita harapkan nanti Albert jadi salah satu direkturnya juga. Kenapa Cukmu bisa kita harapkan bisa lebih besar daripada Transvision? Karena Cukmu nanti bukan cuma mainnya di Indonesia. Salah satunya yang membuat dia bisa menjadi lebih besar adalah potensi menjadi lebih besar adalah karena dia mainnya juga internasional. Jadi nanti Cukmu akan hadir di Amerika, bila perlu Cukmu hadir di Alaska, gitu, atau di Kutub Utara kalau memang ada internetnya di sana. Dan proses untuk menuju ke sana sedang disiapkan, dan tanda-tanda untuk kesuksesan juga sudah kelihatan.
Dan kita harus yakin dengan tanda-tanda tersebut, tinggal kita mainkan bersama-sama. Salah satunya tadi Pak Brando udah kasih bocoran, Tour de France akan live. Terus kemudian nanti Oktober di limited percent sudah share, kita akan bikin event yang besar. Bahkan nanti di bulan Februari juga akan dilakukan event yang lebih besar lagi. Singkat cerita, teman-teman, Jukmu harus kita besarkan bersama-sama, dan untuk itu saya minta komitmen kita bersama, semangat kita bersama agar Jukmu bisa besar dalam waktu yang cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih atas sambutannya. Dan itu dia tadi teman-teman ya. Jadi ada di depan kita nanti akan ada 2 channel baru, ada ID Cyclist, kemudian juga ada Tour de France, ya, terus juga ada krisis ini diketan. Nah, ada ID Cyclist dan juga ada Tour de France ya ke depannya. Jadi kita harus siap saling support satu sama lain gitu ya, Di, ya. Gitu. Dan setelah ini akan ada apa, Di? Inspiring Talks yang akan dilakukan oleh para leaders kita ya Mas ya. Inspiring Talk. Itu Inspiring Talk itu isinya apa dan apa maksudnya? Jadi di sini kita akan sharing-sharing nih dengan beberapa leaders kita yang memulai perjalanan karirnya dari nol. Dari nol? Iya, sampai ke titik saat ini ya, menjadi direksi. Wih, ini ketiga speakers kita, ketiga pembicara kita ini mungkin ada yang kenal, ada yang sudah kenal tapi belum lihat orangnya gitu ya. Dan kalau bagi saya pribadi, yang paling saya ingat dari ketiga speakers ini adalah yang satu lagi seneng-senengnya karena baru dapat Scudetto setelah 11 tahun lamanya. Yang satu lagi kecewa karena gagal Scudetto karena cuma dapat posisi 2. Nah, yang ketiga kecewa juga karena gagal Thomas Cup-nya gagal, gitu ya Pak Gung ya? Gitulah kira-kira ya. Jadi hobi-hobi mereka adalah futsal, sepak bola, bulu tangkis, begitu. Jadi langsung aja kita undang dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Faro, Bapak Abid, dan juga Bapak Agung Trijoko. Silakan menempati kursi panas. Silakan. Sesuai urutan. Nah, ya betul. Gitu. Jadi sebelum ketiga beliau-beliau ini ia akan membagikan kisah inspirasinya, kita mungkin akan memperkenalkan beliau-beliau ini. Dari ujung sana silakan Kristi. Baik, jadi di sebelah kiri saya ada Bapak Fahrul Kaliman Prasojo selaku Direktur Business and Development Transvision. Boleh beri tepuk tangannya? Yes, itu dia. Selamat saya ucapkan kepada AC Milan yang sudah Scudetto setelah 11 tahun lamanya ya. Yang berikutnya saya perkenalkan Ibu Vida Marsatya, Programming and Content Development Director Transvision. Boleh tepuk tangan? Atau sering kita kenal dengan Pak Abid ya. Pak Abid, saya turut berduka karena Internya kalah ya. Gak jadi tapi Coppa Italia aman ya. Sampai bertemu di Super Coppa Italia sama AC Milan. Kemudian yang paling ujung yang dekat Mas Randy ada Bapak Agung Trijoko selaku Direktur Operasional. Boleh kita tepuk tangan? Yes. Jagoan bulu tangkis Transvision. Nah, ini kalau Pak Agung main itu saya suka. Pengen gitu kapan-kapan satu tim sama Pak Agung gitu ya. Nanti kapan-kapan ya Pak. Soalnya kalau setiap saya main bulu tangkis, oke lagi satu timnya kan bosan juga ya. Ya. Ini partner saya ngelawan juara dunia. Wih, iya benar ya. Oke, jadi beliau-beliau ini akan membagikan kisah inspirasinya dan kita akan tanya-tanya kepada beliau-beliau ini bagaimana perjalanan mereka. Mungkin Kristi punya pertanyaan pertama, silakan. Oke, jadi untuk bapak-bapak yang di depan ini nih kurang lebih perjalanan karirnya lebih dari 10 tahun ya Pak ya? Betul? Gimana? Di Transvision. Di Transvision. Ya. Belum. Oh belum Ada ya? yang belum, ada yang sudah. Oke, jadi baik. Jadi kita pertanyaan pertamanya nih, saat pertama kali Bapak Fahrul, Pak
Abid dan Pak Agung ini join di Transvision, Transvision itu pada saat itu seperti apa sih perkembangannya? Boleh diceritakan? Seperti apa ya? Sebelum dan sesudah mungkin ya. Iya. Jadi pertama kali bergabung seperti apa Transvision ini dan sekarang ini seperti apa? Nah. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Fahru. Silakan Pak. Jujur ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Jadi saya join Transvision di 2015 Januari. Nah di situ pada saat itu adalah transformasi awal sebenarnya dari perubahan baru selesai akuisisi oleh CT Corp, kemudian lagi persiapan. Pada saat itu saya ditugaskan untuk migrasi SMS atau Subscriber Management System dari yang lama ke Amdocs. Nah itu kita lihat benar-benar turbulence, benar-benar migrasi macam-macam yang dilakukan pada saat itu. Selain sistem juga ada beberapa migrasi yang dilakukan. Nah perbedaannya dengan yang ada saat ini tentunya kalau kita lihat semuanya sekarang kita lari ke event cukup banyak ya. Di akhir 2 bulan ini aja kita udah ada 2 event besar yang kita hadiri, Alobank, kemudian ada Java Jazz ini. Di awal tahun kita ada TX Bandung. Nah dari sisi bisnis juga kita lihat ada transformasi. Kalau dulu kita utamanya adalah PTV, sekarang kita lagi bertransformasi digital transformation. Tadi udah disampaikan oleh bapak-bapak sebelumnya bahwa akan ada inovasi baru Cumu yang sudah kita luncurkan. Berbeda dengan dulu kita masih pakai perangkat, sekarang udah non perangkat. Nah diharapkan juga teman-teman saat ini kita semuanya juga harus siap untuk bertransformasi. Waktu 7 tahun itu sebenarnya cukup cepat untuk melihat perubahan yang sangat drastis. Dulu kita masih full menggunakan dish, menggunakan satellite, kemudian nggak pakai set-top box, kemudian kita transformasi ke box OTT, kemudian sekarang kita udah masuk ke era di mana tidak ada device sama sekali. Nah mungkin sedikit yang saya tambahkan lagi bahwa kita harus siap di beberapa tahun yang akan datang. Perubahan yang akan terjadi akan sangat-sangat cepat. Disrupsi yang terjadi itu akan terjadi sangat cepat. Jadi kalau kita lihat COVID kemarin bukan menghambat disrupsi, tapi justru mempercepat disrupsi. Masing-masing individu, kita sebagai seorang individu juga harus mempersiapkan diri, baik untuk masing-masing maupun buat perusahaan. Jadi saya harapkan kita semua siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi di bukan hanya tahun ini, tapi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kita semua harus senantiasa siap. Itu aja, terima kasih. Oke, super sekali. Yang berikutnya, Pak Abid silakan. Baik, terima kasih semuanya, selamat sore. Mungkin yang saya ingat ya, saya masih ingat banget waktu itu kita di Transmedia announce di Raker Bandung, Pak Agung ya, Bandung. Saya kebetulan datang, kita excited banget, wah ada saudara baru nih join, gitu ya. Masih BOD-nya masih pakai baju ungu ya Pak, masih pakai baju ungu. Telkom Vision waktu itu, ada Pak Haji, gitu. Ada Pak Brando juga. Pak Peternya ngejam, main keyboard. Saya sama waktu itu ada pesan saya namanya Zafira. Kita excited banget kan, wah ini ada mainan baru. Pulang dari Bandung dipanggil menghadap almarhum, disuruh join. Saya pikir bantuin gue, masalahnya banyak nih. Jadi bantuin gue. Oke, masalahnya di mana? Saya pikir kita akan menghadapi hal yang sama ya, sama-sama ketemu. Karena memang saya di Trans TV juga saya kebetulan di konten gitu. Saya handle distribusi waktu itu. Kemudian saya pikir kita akan ketemu teman-teman juga di konten gitu ya. Tapi ternyata binatangnya berbeda teman-teman. Jadi itu petualangan baru buat saya gitu ya. Sampai akhirnya mulai perkenalan satu-satu gitu ya. Mulai dari kenalan, dan yang mungkin saya bisa cerita berkesan banget itu adalah baru ketemu pertama kali sama orang langsung kita ajak berantem teman-teman.
gitu. Jadi mulai dari Disney, Fox, Discovery, BBC itu semua kita kumpulin ya. Keren banget waktu itu dimodalin sama Pak Hauji, kita meeting di Pacific Orchard Singapore. Kita undang mereka ke lantai 22 ya, lounge ya, free flow makanan. Tapi begitu duduk kita kenalan langsung kita hajar. Bam. Dan saya rasa itu perkenalan yang luar biasa buat teman-teman di content provider ya, buat melihat seberapa drive-nya kita untuk memperbaiki perusahaan waktu itu. Dan saya rasa itu titik di mana kita mulai memperbaiki kontennya sebelum transformasi jadi Transvision ya. Transvision itu kalau nggak salah di bulan Juli 2014. Jadi saya punya waktu 6 bulan untuk kita perbaikin kontennya sampai kita launching paket perdana Gold, Platinum, Diamond waktu itu. Kurang lebih itu, dan saya rasa yang namanya negosiasi, yang namanya partnership, yang namanya networking sama content provider tidak pernah berhenti ya. Kita jalankan selalu, dan saya rasa sekarang kita masuk ke babak baru ya. Evolusinya kelihatan mulai dari teknologinya, kemudian perubahan marketingnya gitu, sampai hari ini kita punya platform baru teman-teman ya. Gitu. Dan itu saya rasa ini sebuah balik lagi milestone ya, Pak Brando sebutkan. Jadi saya rasa tiada hari tanpa berjuang, tiada hari tanpa perubahan. We are living in the mobility gitu ya. Setiap hari adalah perubahan, dan saya expect teman-teman di sini bisa untuk beradaptasi dan bila perlu jadi bagian dari lokomotif untuk perubahan bagi perusahaannya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Semangat pagi teman-teman. Ya, sebelum saya cerita tentang Transvision pada saat awal sampai dengan hari ini, tadi Mas Abid 2013-14 ya Mas Abid ya, menyebutkan ada Zafira dan Mas Abid. Saya terus terang ingatkan cuma Zafiranya saja. Iya. Benar. Karena saya sama Mas Albert itu tiap hari. Ya, oke teman-teman, kalau singkat, kalau saya melihat perbedaan yang paling nyata adalah pada era awal tahun saya bergabung 2008 ya. Nah, jadi jadul banget tuh. Mas Abid 2015, Mas Abid 2014 ya. Saya 2008 teman-teman. Jadi zaman batu banget ya. 2008 itu sangat heavy dengan yang namanya set-top box dan parabola, pokoknya perangkat di sisi pelanggan. Dan hari ini tadi Pak Brando udah bilang ini device, sudah nggak ada device. Itulah yang paling signifikan kalau saya summary-kan, saya ringkaskan kira-kira seperti itu. Ya, tapi saya ingin sedikit flashback. Tahun 2008 itu teman-teman mungkin nggak bayangkan saat itu kita instalasi yang kita bisa pasang itu antena 1,8 meter teman-teman. 1,8 meter itu kira-kira seperti saya dengan Mas Abid ini jaraknya nih, kira-kira seperti itu ya. Segede itu yang harus dipasang sehingga teknisi bisa pasang satu sehari itu sudah luar biasa. Biasanya 2 hari dapat 1 ya. Itu yang terjadi di 2008, makanya saat itu jadi masalah. Dan tugas saya masuk pertama kali di Transvision, Telkomvision saat itu adalah bagaimana mengubah antena 1,8 jadi 60 cm. Itu tugas ya. Untungnya saya diajari Pak Agus tentang antena itu, jadi sedikit kita melakukan riset dan seterusnya. 2009 kita sudah mulai menggunakan antena waktu itu masih 1,2 meter karena masih C-band nggak bisa langsung, dan 2013-14 kita mulai dengan antena 75 dan kemudian sekarang sebenarnya memungkinkan sampai ke antena 45 cm. Kira-kira itu yang terjadi. Nah, hari ini kita bukan lagi ngomong 45 cm, tetapi kita sudah tanpa device sama sekali. Itulah yang terjadi, yang paling signifikan terjadi. Artinya apa teman-teman? Perubahan suka nggak suka harus kita hadapi
Ya, kita yang harus bersiap dengan perubahan, dan perubahan itu bukan sesuatu yang smooth ya, tetapi bisa sesuatu yang gelombang besar, tsunami. Ini yang kita harus selalu antisipasi dan bersiap diri. Caranya salah satunya adalah hari ini kita harus membuka diri dengan berbagai macam ide ya. Jadi kita harus out of the box lah gitu ya. Nah, termasuk membuka model bisnis yang baru. Tadi kita baru ngomong nih, oh jangan-jangan kita harus combine nih antara bisnis on air dengan off air, online dengan offline ya. Kira-kira seperti itu. Sementara itu dulu, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Agung, kemudian juga Pak Abid dan juga Pak Fahrul atas jawabannya. Nah ini karena keterbatasan waktu, jadi kita persingkat untuk sesi Inspiring Talk ini. Tapi ada satu pertanyaan, ya 1,5 lah ya, 1,5 pertanyaan kunci buat beliau-beliau ini. Yang pertama, itu bagaimana caranya bapak-bapak yang ada di sini itu